Dan momen haru dirasakan oleh pasangan pengantin asal Lembang, Bandung terjadi lantaran mereka harus melangsungkan ijab kabul pernikahannya di ruang ICU RSUD Subang. Dan hal ini dilakukan demi disaksikan oleh sang ayah mempelai pria yang terbaring sakit. Muhammad Fauzi Al-Shidiki dan Yuliza Nanda Stulusi tak menyangka momen sakral pernikahan mereka akan dilewatkan di sebuah ruangan di rumah sakit. Ijab kabul yang lazimnya dilakukan seperti di masjid, KUA atau rumah justru dilakukan di ruang ICU RSUD Ciereng, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Hal ini terpaksa mereka lakukan lantaran ayah dari pihak mempelai pria terbaring sakit. Ijab kabul pun berlangsung dengan hikmat dan penuh haru. Perasaan sedih bercampur kebahagiaan tak dapat ditutupi Fauzi dan Yuliza yang tercatat sebagai warga Lembang, Kabupaten Bandung Barat itu. Awalnya Fauzi berencana akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juli 2022 mendatang. Namun melihat kondisi dari ayahnya yang semakin menurun, membuat Fauzi mempercepat pernikahannya. Alhamdulillah, tadinya nggak akan ngambil dipercepat gitu, karena lihat kondisi orang tua sendiri yang tidak memungkinkan untuk nanti hari resepsi, makanya ngambil dipercepat. Diakui pihak RSUD, ini adalah kali pertama ada peristiwa ijab kabul yang dilangsungkan di rumah sakit ini. Meminta kepada kita untuk memfasilitasi pernikahan anak. Ya, oleh karena itu, karena ini merupakan bentuk kewajiban kita untuk memfasilitasi pasien untuk apapun, maka kita mempunyai niat dan rencana sesuai dengan perintah pimpinan Pak Direktur untuk menyelenggarakan ijab kabul di ruang ICU ini, meskipun acara akad nikah hanya dihadiri 5 orang dan hanya berlangsung selama 10 menit. Dian Firmansyah, Subang, Jawa Barat. Setelah 36 tahun terbebas dari virus yang mengakibatkan penyakit mulut dan kuku pada ternak, penyakit ini kembali ditemukan di Jawa Timur. Iya, penyakit menular hewan ini ditemukan pada puluhan sampel sapi yang diperiksa dari 4 kabupaten kota di Jawa Timur. Sektor peternakan Jatim dibuat was-was dengan munculnya penyakit mulut dan kuku pada puluhan sapi di 4 kabupaten. Secara tiba-tiba, sapi di kandang mengalami luka kelupas pada kuku dan mulut memucat dengan mengeluarkan lendir terus-menerus. Pusat Veteriner Farma, Pusvetma, memeriksa sampel 17 ekor sapi dari Kabupaten Lamongan, seluruhnya dinyatakan positif PMK. 20 sampel dari Kabupaten Gresik, 17 dinyatakan positif dan 2 diantaranya mati. 34 sampel dari Kabupaten Mojokerto, 19 terkonfirmasi PMK, sementara 13 sampel dari Kabupaten Sidoarjo, 10 sampel dinyatakan positif PMK. Pusvetma terus melakukan upaya tracing di kabupaten kota lainnya di Jatim dan siap menerima sampel tambahan dari seluruh daerah di Indonesia. Pasca menerima laporan dari Pusvetma, Pemprov Jatim siaga penanggulangan kasus agar tidak meningkat menjadi wabah. Minggu siang, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa langsung meninjau upaya penyuntikan obat pada sekitar 50 ekor sapi di Kabupaten Lamongan. Puluhan sapi mendapat suntikan antibiotik, antiinflamasi, dan vitamin. Penanganan PMK Jatim menggunakan pendekatan serupa COVID-19. Bagi kandang yang terdeteksi PMK, wajib diisolir. Hewan ternak tidak boleh keluar atau masuk sembarangan. Sementara pasar hewan di 4 kabupaten ditutup selama 3 hari. Melalui rapat koordinasi bersama Kementan, diduga kemunculan PMK berasal dari impor kambing atau domba ilegal. Khofifah mengaku sudah bersurat kepada Kementan untuk membuat pernyataan yang dapat mendukung Pemprov Jatim mendapat izin pengadaan vaksinasi PMK dari Badan Kesehatan Hewan Dunia. Vaksin tersebut terbukti dapat membebaskan Indonesia dari virus PMK pada 1986. Asal-usulnya kemungkinan dari impor ilegal kambing atau domba dari negara yang masih belum bebas PMK. Dan kita mengajukan surat kepada Pamentan agar 4 daerah ini bisa di state oleh Pamentan ini ada wabah PMK.
dengan pernyataan Pak Mentan bahwa ada wabah PMK baru bisa mengajukan pengadaan vaksin melalui OIE. Jadi ada mekanisme-mekanisme yang sudah disepakati secara internasional. Selain Jatim, Pusvetma juga telah memeriksa 10 sampel sapi dari Kabupaten Aceh Tamiang. Seluruhnya dinyatakan positif PMK. Hingga Minggu sore, belum ada temuan virus PMK menular pada manusia dan hewan ternak lainnya. Eka Rima, Miki Peresia, Lamongan, Jawa Timur.